Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Dr. Kiai Haji Hanifuddin Madun MAG dan Ibu atau Umi Dr. Hajah Horatul Dawati Mahmud MPDI sebagai pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Supercamp Laraiba Hanifidah. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru, pengurus staf, dan juga Miss Alfi dan Miss Yuyun selaku Kepala Madrasah MTSMA Al-Quran Laraiba Hanifidah. Yang saya hormati dan saya cintai kedua orang tua saya yang ada di rumah dan juga keluarga. Semoga mereka itu senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan serta rezeki yang lancar. Amin. Tidak lupa teman-teman yang berbahagia, hari ini saya Yosi Rahma Aulia dari kelas 7 MTS Al-Quran Laraiba Hanifidah ingin mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul Keberagaman Mata Pelajaran PPKN. Nah teman-teman, kali ini kita awali dari pengertiannya. Keberagaman itu artinya adalah berbeda-beda. Lalu ada juga Indonesia itu terkenal dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih artinya? Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, jadi Bhinneka artinya itu beraneka, tunggal artinya itu satu, dan juga artinya itu atau Ika itu artinya itu. Artinya beraneka satu itu. Namun menurut yang dikenal oleh rakyat Indonesia itu berbeda-beda tetap satu jua. Nah, kenapa kok berbeda-beda tetap satu jua? Karena meskipun Indonesia itu berbeda-beda, tapi Indonesia tetaplah satu kesatuan, yaitu Republik Indonesia. Yang kedua ada macam-macam keberagaman. Jadi apa aja sih keberagaman di Indonesia? Jadi keberagaman di Indonesia itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah suku atau artinya itu adalah suatu kelompok sosial atau budaya yang terbentuk atas garis keturunan, adat, agama, bahasa, dan lain-lain. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku, lebih dari 1.300 suku yang ada di kepulauan negara Indonesia. Nah, namun suku itu terbagi menjadi 4, yaitu nanti kita bahasnya. Lalu ada juga keberagaman agama. Nah, agama di Indonesia itu ada 6, yaitu yang resmi, yaitu ada Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, dan Katolik. Lalu agama ini itu terdapat pada sila ke-1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Itu tertulis juga pada Undang-Undang 1945 pasal ke-29 ayat kedua, yaitu tentang kebebasan memeluk keyakinan masing-masing bagi warga Indonesia. Selanjutnya ada juga keberagaman ras. Nah, ras itu artinya adalah asal atau akar. Di Indonesia ras itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ras Neroid dan ras Neroid. Yang kedua ada ras khusus. Yang ketiga ada Mongoloid. Yang keempat ada Kaukasiolid. Nah, ras itu terbentuk dari golongan, bangsa, dan ciri fisik setiap orang. Selanjutnya atau keberagaman yang keempat, ini ada keberagaman golongan. Nah, apa sih artinya golongan? Jadi golongan adalah suatu kelompok dari masyarakat yang dibentuk atas ciri umumnya. Nah, contohnya ada golongan darah biru. Darah biru itu sebenarnya untuk putra kerajaan. Terus golongan kelas atas itu untuk orang-orang kaya, golongan menengah itu untuk rakyat biasa, dan golongan bawah itu untuk orang yang kurang mampu. Selanjutnya ada juga faktor dari keberagaman di Indonesia. Jadi yang pertama itu karena wilayahnya. Jadi wilayah masuknya budaya luar karena Indonesia itu tempatnya adalah tempat yang strategis untuk perdagangan. Jadi dulu itu banyak sekali budaya luar itu masuk ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Nah, dari situlah ada juga yang tinggal di Indonesia untuk menetap, sehingga terbentuklah keberagaman ini.
Lalu yang kedua itu dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, negara kepulauan itu sehingga membentuk pulau-pulau berbeda yang menjadikan terhambatnya hubungan antar masyarakat, sehingga mereka itu meningkatkan kehidupan atau hidupnya itu masing-masing. Lalu yang ketiga itu karena kondisi alam. Nah, kondisi alam ini mempengaruhi atau sangat berpengaruh dalam keberagaman Indonesia. Contohnya adalah keberagaman mata pencaharian. Contohnya seperti yang tinggal di kondisi alam pegunungan, maka pekerjaannya itu sebagai perkebunan. Lalu jika tinggal di perkotaan, sebagai buruh pabrik dan lain-lain. Yang ketiga, faktor keempat, ini ada transportasi dan komunikasi. Transportasi dan komunikasi itu sangat mudah dilakukan karena ada peningkatan teknologi, sehingga kita tuh dapat berkomunikasi dengan daerah lain dan bisa juga ini mempengaruhi seperti kesehariannya dan lain-lain. Oke, terima kasih. Semoga presentasi saya kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.